Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota kecil yang memesona di Jawa Timur, terdapat seorang ustadz yang mengagumkan bernama Ustadz Hadi. Beliau terkenal dengan keilmuannya yang dalam dan khazanah pengetahuannya yang luas. Kehadiran Ustadz Hadi selalu dinanti-nanti tidak hanya di masjid-masjid tradisional yang berjejer di ganggang sempit, tetapi juga di berbagai acara besar di kota yang bersejarah ini. Sebagai sosok yang karismatik dan penuh hikmah, Ustadz Hadi mampu menyampaikan pesan-pesan agung dengan penuh kebijaksanaan, memancarkan cahaya kebaikan di setiap sudut kota kecil itu. Ustadz Hadi memukau jemaah yang hadir dengan cara ceramahnya yang menyenangkan dan memikat. Tidak hanya menggunakan bahasa yang sederhana tapi juga memasukkan lelucon-lelucon dengan bahasa gaul yang mengocok perut. Karena keunikan dan kepiawaiannya dalam berceramah ini, Ustadz Hadi selalu menjadi favorit dan sangat diminati untuk mengisi berbagai acara di kotanya dan luar kota. Ustadz Hadi sungguh ahli dalam berceramah. Suaranya yang merdu dan penuh kehangatan mampu memukau setiap jamaah yang hadir. Setiap kali beliau berceramah, ruangannya dipenuhi dengan kearifan yang terpancar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis pilihan yang memberi inspirasi. Beliau mengajak audiensnya untuk merenungkan makna mendalam dari setiap kata yang disampaikan, menjadikan setiap ceramahnya tidak hanya menghibur tapi juga memberi pengajaran yang tak terlupakan. Karena keunggulannya ini, Ustadz Hadi selalu dinantikan dan disambut dengan hangat di setiap acara yang beliau isi. Di balik kemampuannya dalam memberikan nasihat, Ustadz Hadi sendiri kadang-kadang tidak selalu menerapkan nasihatnya pada diri sendiri. Terkadang ada perbedaan antara apa yang dia sampaikan di atas mimbar dengan praktiknya sehari-hari. Contohnya, meskipun beliau sering menekankan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri, kadang-kadang dalam situasi tertentu beliau bisa terlihat bereaksi dengan cepat dan kurang sabar. Selain itu, meskipun sering mengajak untuk menghargai perbedaan pendapat, ada kalanya beliau terlihat agak keras dalam menyuarakan pendapatnya sendiri tanpa mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Di sisi lain, meskipun sering menyarankan untuk memberi waktu bagi keluarga dan orang tersayang, ada momen di mana beliau terlihat sibuk dengan pekerjaan dan kurang memberi perhatian sepenuhnya kepada keluarga. Ustadz Hadi sangat berbahagia dan penuh semangat ketika diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang kelima, di Tanah Suci Mekah. Begitu tiba di sana, hatinya terasa terharu dan khusyuk, terpesona oleh keagungan tempat-tempat suci dan momen-momen spiritual yang menggetarkan jiwa. Bagi Ustadz Hadi, melaksanakan haji bukan hanya sebuah kewajiban agama, tetapi juga pengalaman yang mendalam dan penuh makna, memperkuat ikatan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan serta ketakwaannya. Namun, ketika dia sedang beribadah di depan Ka'bah, tiba-tiba dia merasa akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung, dan angin berhembus kencang, mengibas-ibaskan kain ihram putihnya. Ustadz Hadi merasa ada yang tidak beres, sebuah perasaan yang menggelitik hatinya. Tiba-tiba, datanglah petir yang menyambar dari langit yang mendung itu, tepat mengenai kepala yang tengah tawaf di depan Ka'bah yang suci. Tentunya hal ini menciptakan kebingungan dan keheranan di antara jamaah haji lainnya, yang menyaksikan kejadian luar biasa yang hanya dialami oleh Ustadz Hadi. Ustadz Hadi terus memegangi kepalanya sambil berteriak dan berguling-guling di lantai pelataran Ka'bah, seolah-olah merasakan sakit yang amat sangat menyiksa. Jeritan tangisnya menggema di antara dinding-dinding suci Ka'bah, menciptakan rasa takut dan kebingungan di kalangan jamaah haji yang lain. Beberapa di antara para jamaah berusaha mendekat untuk membantu dan menenangkan Ustadz Hadi yang mengalami kejadian yang misterius ke tempat yang lebih luas dan tenang. Di sana ia bersimpuh, air mata tak terbendung membanjiri lantai. Marmer Masjidil Haram menyaksikan dengan haru kejadian tak terduga ini. Kejadian yang menakutkan dan misterius itu, membuatnya merasa hancur dan terpaku dalam ketakutan yang tak terucapkan. Suasana sunyi terisi dengan getaran spiritual yang mendalam, memperlihatkan betapa rapuhnya manusia di hadapan keajaiban yang tak terjangkau pikiran. Dalam keheningan renungannya, Ustadz Hadi tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seorang pria berihram. Wajahnya tenang, terselimuti cahaya yang memancar, seolah-olah memancarkan kebaikan dan kedamaian. Langkahnya yang lembut mendekat dan menepuk bahu Ustadz Hadi dengan penuh kasih sayang membuatnya tersadar dari renungannya yang dalam. Matanya terbuka lebar saat menatap pria misterius itu. Ustadz Hadi merasakan campuran perasaan gugup dan ketakutan tidak jelas, karena tidak tahu siapa pria ini atau dari mana asalnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata mereka yang mengirimkan gelombang kedamaian yang mendalam ke dalam jiwa Ustadz Hadi, seolah-olah sebuah pesan tak terucapkan telah tersampaikan melalui kontak mata mereka yang singkat namun penuh makna.
Pria misterius itu pun menulis di marmer Masjidil Haram dengan jarinya tanpa tinta, dalam bahasa Arab dengan tulisan angka 6123. Ustadz Hadi memandang dengan takjub ketika melihat angka-angka itu terbentuk dengan indah di permukaan marmer yang mulia. Setelah itu, pria misterius itu bangkit dengan perlahan dan mulai menjauh, seolah-olah menghilang dengan cepat dari pandangan mata Ustadz Hadi, bahkan seakan-akan melayang dari lantai marmer Masjidil Haram yang suci. Kejadian ini menyisakan kebingungan dan rasa haru di hati Ustadz Hadi, karena kehadiran dan pesan singkat yang ditinggalkan oleh pria misterius itu tampak begitu mendalam dan misterius. Ustadz Hadi terperanjat sesaat, mencoba memahami kejadian yang baru saja dialaminya. Dalam kebingungannya, ia sadar bahwa pesan yang disampaikan oleh pria misterius itu pastilah sangat penting, dan ia berusaha keras untuk mengingatnya. Ustadz Hadi dengan tekun mencoba menerjemahkan pesan dari pria misterius yang baru saja ia temui. Akhirnya, Ustadz Hadi menemukan jawabannya. Angka 61 mengacu pada surah Al-Quran yang ke-61, yaitu surah As-Saff, dan angka 23 merujuk pada ayat 2 dan 3 dari surah tersebut, yang artinya, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Penemuan ini membuat hati Ustadz Hadi terasa terang benderang. Pesan dari pria misterius itu terbukti memiliki makna mendalam, dan Ustadz Hadi merasa diberkahi atas petunjuk yang diberikan. Dengan hati yang penuh penyesalan, Ustadz Hadi menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi pakaian ihramnya, hingga basah kuyup seperti kehujanan. Ia merasa begitu lemah di hadapan kebesaran Allah, terpesona oleh pertemuan luar biasa yang baru saja dialaminya. Dalam kelelahan yang melanda, Ustadz Hadi segera bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun atas dosa-dosanya yang terasa begitu besar di hadiratnya. Setiap tetes air mata menjadi pengingat akan kerapuhannya sebagai manusia, dan tekadnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta semakin kuat. Ustadz Hadi merasa penuh syukur kepada Allah atas rahmatnya yang tak terhingga. Setelah kembali dari Makkah, Ustadz Hadi dengan tulus menceritakan pengalamannya kepada para jamaah. Dengan kerendahan hati yang mendalam, ia meminta maaf atas kesalahannya yang terjadi selama ini. Ustadz Hadi merasa penuh syukur kepada Allah atas rahmatnya yang tak terhingga. Setelah kembali dari Makkah, Ustadz Hadi dengan tulus menceritakan pengalamannya kepada para jamaah. Dengan kerendahan hati yang mendalam, ia meminta maaf atas kesalahannya yang terjadi selama ini. Dalam ceramahnya, Ustadz Hadi berbagi pengalaman yang menggetarkan hatinya di hadapan Ka'bah suci. Ia menceritakan bagaimana kehadiran pria misterius dan pesan yang disampaikannya memberikan pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Dengan suara yang tulus dan mata yang masih berbinar-binar, Ustadz Hadi mengakui kelemahannya sebagai manusia dan tekadnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Pengalaman yang ia alami merupakan pengingat bagi semua orang untuk senantiasa berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan, serta untuk selalu mengikuti jalan yang lurus dalam Islam. Para jamaah yang mendengarkan dengan hikmat meresapi cerita dan permohonan maaf Ustadz Hadi. Mereka menghargai kejujuran dan ketulusan hati sang Ustadz, serta bersama-sama mendoakan agar langkah-langkah perubahan yang diambilnya menjadi berkah bagi dirinya sendiri dan umat Islam yang lebih luas. Demikianlah kisah yang telah saya bagikan, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terus semangat dalam beribadah dan jangan lelah untuk berbuat kebajikan, dan selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.